Ruben umroh di saat Sarwenda dipanggil KPAI. Doa di tanah suci demi keadilan. Kondisi terbaru bikin publik terkejut. Ruben Onsu mengambil langkah yang tak terduga saat berbagai persoalan terkait anak-anak mereka masih menjadi perhatian publik. Ruben justru memilih berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umroh bersama sahabat dekatnya Ivan Gunawan. Keberangkatan Ruben kali ini bukan tanpa alasan. Di saat situasi yang sedang dihadapkan semakin kompleks, banyak pihak menilai ibadah umroh menjadi cara Ruben untuk menenangkan diri sekaligus mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah berbagai ujian yang datang silih berganti. Menariknya, keberangkatan Ruben ke tanah suci terjadi hampir bersamaan dengan agenda penting yang melibatkan Sarwenda. Sarwenda dijadwalkan memenuhi panggilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terkait persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Member Gunung Kawi, kok sekarang minta tertutup? Kalau bisa, yang di KPAI tertutup aja. Bukannya lu duluan yang ngata-ngatain terbuka, lu ngata-ngatain cang-cincung cengcong terbuka, kok sekarang minta tertutup? Aneh-aneh ya. Maunya lu aja yang diikutin ya. Lu yang membuka duluan di front, lu yang nyindir-nyindir cang-cincong, lu yang nyindir-nyindir CEO, yang nyindir-nyindir gadis rasa perawan sambil ketawa-ketawa. Gue baru tahu, dulunya gue nggak tahu kalau itu cong. Sekarang minta tertutup, terbuka aja sekalian biar netizen juga ikut. Netizen juga ikut berperan serta, karena netizen memperhatikan live-nya lu, ya, member. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Gue juga gak butuh duit kok. Dulu sama mereka pun gue gak pernah yang namanya nyentuh duitnya sedikit pun najis. Dengar ya, najis, gue najis beneran. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang mendatangi KPAI untuk mengadukan persoalan yang menurutnya berkaitan dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Ruben disebut merasa kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya secara leluasa. Melalui pengaduan tersebut, Ruben berharap KPAI dapat melakukan asesmen secara objektif terhadap kondisi yang terjadi. Kenapa? Ya tadi udah ngobrol, udah berbicara. Dia pokoknya menceritakan semua. Dia anak, pokoknya anak aja. Poinnya dia anak, udah itu aja. Ya sudah pasti karena langkah pertama kami dari sekian banyak langkah yang saya sampaikan itu adalah ke KPAI. Ini langkah pertama sebelum kami maju ke langkah-langkah berikutnya, termasuk langkah untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Bahkan, kuasa hukum Ruben mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan kliennya akan mengajukan gugatan hak asuh anak. Namun dibalik berbagai polemik yang berkembang, ada satu momen yang menyita perhatian publik. Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci pada hari Senin malam, 22 Juni 2026, Ruben sempat bertemu dengan kedua putrinya, Alia dan Tania. Pertemuan tersebut berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta. Sarwenda bersama kedua putrinya diketahui baru tiba dari Singapura dan langsung menuju bandara agar anak-anak dapat bertemu dengan sang ayah sebelum keberangkatannya menjalankan ibadah umroh. Momen singkat itu pun menjadi sorotan banyak pihak. Di tengah konflik yang masih berlangsung, pertemuan Ruben dengan kedua putrinya menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya tidak pernah berubah. Tak sedikit netizen yang menilai keberangkatan Ruben ke Tanah Suci kali ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dibanding sekedar perjalanan ibadah biasa. Di saat berbagai tudingan tekanan dan persoalan hukum datang bersamaan, Ruben memilih berserah diri dan memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Kini publik menanti bagaimana kelanjutan proses yang sedang berjalan antara Ruben dan Sarwenda. Akankah hasil asesmen KPAI menjadi jalan keluar bagi polemik yang selama ini terjadi, ataukah justru menjadi awal dari babak baru perebutan hak asuh anak yang lebih panjang? Tapi ada satu postingan baru saya nonton. Gua punya 2000 toko. Gua punya 2000 toko. Mesti gua 2000 toko. Yang mana sih 2000 toko? 2000 toko. Terus kalau 2000 toko masa gak pernah tampil orangnya selama ini? Ada di Malaysia, ada di mana-mana. 2000 toko. Coba deh. Ada yang toko dia di Pondok Indah. Ada yang toko dia di mall-mall besar. Jangan-jangan tokonya ada di hutan DKIKN. Kalau benar kau punya 2000 toko, oke dah, salut.
Kalau benar kau orang kaya, salut lagi. Kamu orang kaya dan lumayan manis lah. Dapatnya mak-mak yang sudah sudah berapa anak. Hah? Kalau udah punya 2000 toko, dapatnya mah ya itu dia tuh. Nah, gua aja sudah umur sudah parah. Penggemarnya ribuan wanita muda, bukan mak-mak yang banyak anak. Pusing gua. Gini deh, kalau benar punya 2000 toko, nggak apa-apa, aku ngaku kalah. Ya, tapi aku kan nggak pernah ngaku-ngaku begitu. Tapi aku pengen bukti dong. Oke? Coba sama-sama posting dulu. Duit kamu ada nggak? Saya kasih yang paling kecil deh. Duit tabungan kamu ada nggak 500 miliar? Ya kalau udah 2000 toko mah 500 miliar mah hitungan menit kau bisa ambil dari lacimu untuk ditontonkan di medsos. Tentu hati-hati. Udah bayar pajak belum? Hati-hati. Kalau belum bayar pajak, mikir 2 kali. Kalau Hotman, hitungan menit bisa saya tunjukkan 500 miliar. Ya, 500 miliar dan ya dalam hitungan menit. Ya. Dan gue nggak takut karena memang sudah masuk SPT semuanya. Oke? Sekali lagi, yang mengaku punya toko 2000, walaupun saya tidak pernah tahu di mana tokonya itu, ya, saya menantang untuk tunjukkan dulu depositomu 500 miliar. Itu paling gampang kok, tinggal tunjukin sertifikatnya sambil gini. Kau beli cincin dulu harganya 50 miliar seperti gua. Kalau memang kau punya ada segitu, ya kalau bisa, apalagi kalau jauh lebih besar lagi, mungkin gua mau kalah. Tapi kalau cuma 500 miliar bagi Hotman enteng, tapi tidak pamer-pamer. Saya punya toko 2000 apa sih? Jangan-jangan bajai 2000. 2000 pun nggak ada.